Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup hingga hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang juga memberikan kesempatan kita untuk terus bisa beraktivitas dengan baik. Semoga nikmat umur, kesempatan ini kita gunakan senantiasa untuk menebar manfaat, untuk melakukan hal-hal yang baik, dan Allah meridhoi setiap aktivitas yang kita lakukan karena ingin mengharapkan pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Abi Yudi di channel Abi Yudi Official. Dalam kesempatan ini, sahabat-sahabat semua, kaum muslimin, muslimat, sahabat muda, kita akan membahas satu tema dengan judul ihsan. Banyak orang namanya ihsan, maaf ya, tapi terkadang kelakuannya, perangainya jauh daripada nilai ihsan ini. Nah, kita berharap baik yang namanya ihsan ataupun yang bukan namanya ihsan memahami apa itu ihsan. Nah, ihsan itu bermakna adalah baik. Kalau kita kaitkan dengan Islam dan iman, kita ini beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak melihat Allah secara zahir, zatnya ini tentu tidak mungkin, Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 102. Hadis riwayat Muslim nomor 102, di mana Rasulullah bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Apa terjemahannya? Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Namun jika kamu tidak dapat melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya Dia senantiasa melihat kamu. Apa hubungannya dengan seorang yang melakukan kebaikan ketika dia memahami, menyelami makna ihsan ini? Walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada pujian, tapi dia terus akan berbuat baik karena dia yakin, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu mengawasi kita. Nah, artinya kebaikan itu bukan untuk pujian, tapi kebaikan itu ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti Allah akan yang membalasnya, dan Allah akan menyaksikannya. Dan itulah tiket kita agar kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abi Yudi dimanapun berada, agar kita semangat untuk melakukan kebaikan, kita harus mengetahui dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, dalam sabda Rasulullah SAW terkait motivasi tentang ihsan ini, agar kita senantiasa berbuat baik. Walaupun kita ini kan cenderung juga melakukan kejahatan. Ada hal yang baik kita lakukan, tapi juga mungkin ada kecenderungan hal-hal yang buruk. Misalnya ingin mendapatkan harta yang banyak, lalu melakukan kezaliman pada orang lain. Ingin memiliki kekuasaan, lalu mungkin juga bisa melukai orang lain. Nah,
Oleh karena itu kita niatkan ya, kita ingin berbuat baik bukan hanya kepentingan di atas dunia ini, tapi kita ingin ya mengumpulkan amal kita sebanyak-banyaknya ya, agar kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mulai dulu dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77 ya. Bagaimana ya balasan pada orang yang berbuat baik ini. Wa ahsin kama asanallahu ilaika wala tabi' wala tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Ya. Apa terjemahan dari surah Al-Qasas 77 ini? Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, saya ulangi. Wa asin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana aku berbuat baik pada kalian. Allah tidak ingin kita membayar apa yang sudah kita terima, oksigen, ya nikmat sehat, saluran pernafasan yang telah Allah berikan. Tapi Allah minta kita berbuat baik sebagaimana aku telah berbuat baik kepada kalian. Maka berbuat baiklah kita, ihsanlah kita ya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Maka nanti kita juga membahas ada pembagian ihsan ya kepada orang lain, orang yang kita cintai, orang tua, karib kerabat termasuk kakak adik ya saudara. Kemudian ihsan juga kepada ya hewan, alam, ya tumbuhan, ya kemudian juga orang yang tidak sama akidahnya dengan kita, ya ihsan terhadap non muslim misalnya. Nah itulah menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah diutus Rasulullah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang memberikan rahmat bagi seluruhnya. Nah, oleh karena itu ya, motivasi untuk terus berbuat baik ini dalam ajaran Islam sangat kompleks sekali. Ya, itu sangat ditekankan sekali agar ya individu-individunya kemudian melakukan kebaikan. Kalau individu-individu telah berbuat baik, maka lahirlah masyarakat yang baik. Ini surah yang pertama memotivasi kita, balasan orang ihsan itu akan dicintai Allah ya. Orang berbuat baik itu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang berbuat baik. Allah kalau sudah suka sama kita, bahagialah hidup kita ya. Allah kalau sudah cinta sama kita, ridho sama kita, surgalah tempat kita gitu. Nah ini yang kita ingin lakukan. Kemudian kita dengar ya bahwasanya perintah untuk melakukan ya kebaikan lalu berbuat adil ini sering disampaikan dalam khutbah Jumat ya, bagian daripada ya isi khutbah Jumat itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ya. Nah, mana yang baik? Firaun atau Musa? Musa ada wanita yang mau mengambil air, berat, terus banyak laki-laki di sumur itu. Lalu Musa nawarin dirinya. Kata Musa, biar saya aja yang ambil ya, kamu di sini aja. Lalu Musa membantu perempuan itu untuk mengambil air, mengantarkannya pula sampai ke rumahnya. Sopannya lagi Musa, pemuda nama Musa alaihissalam, ketika berjalan dia tidak mau di belakang wanita ini. Takut nanti ada angin tersingkap ya pakaiannya, sehingga dia menjaga ya bagaimana memuliakan wanita ini ya. Kemudian Musa tidak mau di belakang wanita ini, biar wanita ini yang di belakang. Begitu dia sopannya, santunnya. Tapi banyak orang hari ini memperkosa wanita ya, menzalimi wanita. Nah ini yang tidak kita inginkan. Nah sebaliknya Firaun, dia tidak baik. Dia tidak ingin tahtanya, kedudukannya itu digantikan. Akhirnya setiap bayi yang laki-laki yang hidup pada masa itu, maka dia bunuh, dia sembelih ya. Betapa kejamnya orang yang berbuat kezaliman ini. Bagaimana akhir daripada orang yang tidak baik ini? Tidak baik juga. Ini saya ulangi.
Bagaimana akhir kematian orang yang tidak baik ini? Tidak baik juga. Ditenggelamkan di lautan, ya. Kemudian disiksa setelah itu, bahkan mayatnya tidak diterima oleh tanah, ya. Nah, betapa ya pedih siksa azab yang Allah berikan pada orang-orang zalim ini. Tapi kita yakin Musa alaihissalam dengan kebaikannya mendapatkan tempat yang baik itu, karena dia telah berlaku adil lalu berbuat kebaikan. Kemudian surah yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah, ini banyak ya teman-teman, ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbuat baik, ya. Walaupun kebaikan itu tidak perlu kita tunjukkan, ya. Dan kita khawatir na'udzubillah jadi ria. Tapi kenapa saya Abi Yudi, ya, membuat dakwah digital ini agar teman-teman yang saya ajar di kampus ya bisa juga melihat konten-konten ini bermanfaat. Na'udzubillah, semoga tidak ria. Jadi kalau ada orang berdakwah di media sosial, ada orang kemudian membuat konten-konten kreatif, ya, ada orang yang bermanfaat dan jaringannya lebih luas kan dengan digital ini gitu. Nah, itu artinya bagian dari kebaikan itu. Nah, tergantung kita. Jadi media ini bisa dibuat baik atau kemudian untuk hal-hal yang tidak baik. Baik, ya. Jadi wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ya. Mana sih yang baik itu? Ya, yang dendam atau yang memaafkan. Nah, ini berat nih bagi saya menyampaikannya. Mungkin saya masih kotor hatinya. Yang baik itu adalah memaafkan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang yang telah membunuh pamannya hadir, Rasul maafkan dia. Sehingga orang ini kemudian memeluk Islam. Nama pemuda ini adalah Wasyid. Nah, kita ingin ya kita menjalankan kehidupan ini jauh dari sifat dendam itu. Tapi itu tak mudah. Itu perlu proses, itu perlu pesucian jiwa kita. Nah, kalau perut kita diisi dengan makanan, maka jiwa hati kita mesti diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga hati kita lapang, ya. Kemudian ya kita bisa memaafkan orang lain. Baik. Nah, yang hebat lagi, hal jazaul ihsan ilal ihsan dalam surah Ar-Rahman ayat 60, ya, surah ke-55. Apa terjemahan dari ayat ini? Tidak ada balasan untuk kebaikan itu melainkan kebaikan, ya. Boleh jadi kebaikan yang lebih baik lagi yang Allah berikan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Misalnya ada orang yang kemudian nolong orang di muka bumi ini, maka yakinlah yang di langit pun akan menolong dirinya, ya, akan mendoakan dirinya. Ini teman-teman ya, kalau teman-teman ada masalah hari ini, jangan lupa dalam berdoa sertakan dulu ayat-ayat Al-Quran. Setelah kita berdoa, kemudian ada 40.000 malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Masya Allah, tabarakallah, ya. Nah, tolonglah yang di bumi, maka yang di langit pun akan nolong kita dengan mengaminkan doa-doa kita, doa-doa sahabat, doa saya, doa kita semua. Baik, jadi balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula. Kemudian manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Apa maknanya? Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 lipat, 10 kali lipat amalannya, ya. Jadi kalau kita memberi 1, minimal Allah kasih 10. Nah, yang penting ikhlas, ya. Tapi melatih ikhlas ini mesti lakukan saja, action saja, ya. Nah, just do it, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menggantinya minimal 10 kali lipat. Maka yakin dulu setiap kebaikan itu, maka Allah akan berikan 10 kali lipat kebaikan yang lainnya. Begitu. Baik. Lalu kita menyinggung tadi tempat orang ihsan ini di mana? Maka jawabannya orang ihsan ini tempatnya adalah di surga, ya. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, ya, surah ke-51 ayat 15 dan ayat 16, di mana Allah berfirman, innalil muttaqina fi jannati wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin.
Apa terjemahannya? Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Enak dong ya, kalau kita bisa masuk surga. Itu nggak pernah kita terlihat oleh mata ya. Tapi kalau hari ini di dunia saja kita berada di taman-taman bunga, ada aliran air, kicauan burung ya, luas gitu. Kita bisa mandi di sungainya, itu sudah enak sekali gitu. Nah, sementara ini surga yang tiada taranya, di taman-taman surga, di mata air surga. Nah, mereka mengambil apa yang diberikan Rob kepada mereka, diberikan Allah kepada mereka. Ini bagi penghuni surga. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi siapa mereka ini? Siapa mereka yang menikmati surga ini? Taman-tamannya, mata airnya. Siapa mereka? Nah, dialah orang yang dulu qabla zalika muhsin ya. Dulu di dunia dia adalah orang berbuat baik. Kenapa orang ingat Buya Hamka? Karena kebaikannya. Kenapa orang ingat Muhammad Nasir ya, Perdana Menteri kita yang pertama? Ya, karena kebaikannya. Kenapa orang terus mengingat nama yang besar ya dari tokoh-tokoh pendiri bangsa ini? Karena kebaikan yang mereka lakukan. Walaupun di sisi lain mereka mengorbankan untuk diri mereka, ya. Bahkan untuk kebaikannya para pahlawan kita, Masya Allah, tabarakallah, mengorbankan jiwanya, hartanya, ya, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di jalan kebaikan. Ya. Nah, ini yang kita dapatkan dari pembalasan ihsan itu. Nah, bahkan ini kita berpindah kepada hadis-hadis sahih, ya. Bahkan Nabi ya mengajarkan kita, Inna Allah katabal insan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan berlaku baik ya atas segala sesuatu, termasuk ketika menyembelih hewan. Menyembelih hewan, makanya adab penyembelihan itu ada hewan yang lain itu dipisahkan dulu dari tempat penyembelihan agar tidak melihatnya. Pisau yang akan digunakan adalah pisau yang sangat tajam sekali gitu. Dan hewannya nggak dipukul-pukul, ditendang-tendang. Maka sekarang ada teknik penyembelihan ketika Idul Adha itu ya. Nah, dengan alat, dengan teknologi yang terus berkembang sehingga tidak menzalimi binatang itu. Baik, kita mulai dulu dengan ihsan kepada diri sendiri. Nah, semoga ya bab ataupun ya bagian daripada subtema tentang ihsan ini sangat menarik sekali ya, dan bermanfaat buat sahabat semua, sahabat Abiyudi dimanapun berada ya. Walinafsika alaika haqqan. Apa makna daripada hadis ini? Dan sungguh dirimu sendiri juga memiliki hak yang wajib kamu penuhi. Nih ya, kalau kita udah ngantuk berarti itu hak mata, tidur. Jangan dipaksa untuk begadang, nggak baik buat kesehatan diri. Kalau kita haus, minum. Yang mudah-mudahan ada sih yang mau diminum gitu ya. Sama ketika kita lapar, makan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita makan ya. Karena itu adalah hak-hak tubuh. Itu adalah sinyal-sinyal ya yang Allah berikan untuk kita ya. Nah, begitu juga ketika ada orang yang sudah ya diabetes, kadar gulanya tinggi gitu. Maka ihsan pada dirinya, kontrol makanannya. Jangan makan gula banyak-banyak gitu. Nah, sehingga ini nanti mengakibatkan kerusakan pada pankreasnya, pada organ tubuh yang lain kan, digerogoti gitu. Penyakit yang banyak terjadi di Indonesia ini. Nah, itu ihsan terhadap diri sendiri. Sama lah teman-teman, ini maaf ya, kalau sudah ada gangguan mungkin di paru-parunya gitu. Nah, ada mengeluarkan cairan, nah, jangan dulu deh untuk merokok gitu ya. Syukur-syukur bisa stop gitu. Syukur-syukur yang dulu jadinya begini, sekarang begini. Yang dulunya di sini, sekarang gini. Kenapa begini? Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan luar biasa. Nah, dia sehat paru-parunya, kemudian dia dapat pahala dari apa yang dia keluarkan itu. Itu ihsan terhadap diri sendiri ya, dengan berolahraga misalnya, pola makan, pola tidur, itu ajaran Islam.
agar kita ini sehat. Dan ingat ya teman-teman semua, sahabat semua, Rasulullah sehat, sahabat sehat, nggak ada sahabat yang kena stroke, tidak ada sahabat yang kena diabetes gitu. Nah, pola makan mereka hebat, kemudian pola tidurnya hebat, gaya hidupnya juga hebat ya. Nah ini yang agak berat kita. Nah itu bagian daripada ihsan terhadap diri sendiri. Nah kalau kita pakai narkoba, lalu kita kecanduan, ya, lalu kita kena mudah tertular HIV dari jarum suntik dan seterusnya. Nah ini kan tidak ihsan terhadap diri sendiri. Baik, kita akan lanjutkan ihsan kepada orang tua setelah iklan berikut ini ya. Kopi Sevel, Masya Allah ya. Bang Nia yang di studio minum kopi Sevel kita. Baik, alhamdulillah nikmat sekali izin Allah ya. Ihsan kepada orang tua. Yang kedua subtemanya ihsan kepada orang tua. Wah, saya jadi terbayang ya. Kebetulan ayah Abi sudah di tempat tidur 5 tahun. Alhamdulillah masih hidup. Allah berikan kami kesempatan untuk merawatnya atas izin Allah. Ibu juga lebih banyak di tempat tidur dengan usia yang sudah tua ya. Nah, kita mendoakan walaupun mereka jauh dari kita, tapi tetap dekat di hati kita. Lalu hati ini kemudian ya terpancarlah lewat doa-doa kita. Allah berfirman dalam surah Luqman, surah 31 ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu ya. Wahnan ala wahnan ya. Apa itu wahnan ala wahnan? Itu maknanya adalah lemah yang bertambah-tambah ya. Keadaan lemah yang bertambah-tambah. Betapa sulitnya melahirkan itu ya. Wahnin wa fisalahu ya, wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang bertambah-tambah ya, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Menyusui, air susu ibu adalah air yang terbaik ya. Dan tidak ada manusia yang keluar dari tabung gas LPG. Semuanya lahir dari perut ibu ya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Jadi sahabat semua, kita mesti ihsan kepada orang tua kita. Tapi banyak anak yang setelah sukses kemudian tidak ada lagi ya waktu untuk orang tuanya. Mungkin termasuk saya ya. Banyak orang yang sudah sukses, sudah Allah titipkan harta, tapi tidak peduli terhadap kedua orang tuanya. Nah, kita sama-sama saling mendoakan ya teman-teman, khususnya generasi muda. Semoga lisan ini tidak lelah untuk mendoakan orang tua kita. Yang kedua, kalau Allah berikan kita ya harta, kemudian waktu, semoga harta, waktu, dan ilmu ini ya orang yang paling awal merasakan kemanfaatan dari kebaikan kita, orang yang merasakan ya kemanfaatan dari hijrah kita, maka itu adalah orang tua kita. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sehingga ya kita bisa mendapatkan atau meraih kesuksesan hidup dunia, bukan hanya dunia tapi akhirat, karena kita telah berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, saya berdoa semoga sahabat muda khususnya, jika ada orang tuanya yang telah meninggal dunia, semoga orang tua kita terhindar dari siksa kubur. Jika ada orang tua kita yang masih hidup ya hingga hari ini, atas izin Allah, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Itulah ihsan kepada orang tua kita. Nah, sahabat Abi Yudi dimanapun berada, kita akan teruskan lagi ya. Ada 2 pintu dosa yang azabnya disegerakan ketika di dunia. Wow, biasanya azab ini kan di kehidupan yang berikutnya, akhirat ya, dan itu abadi. Tapi ada ya babani mu'aljalani ukubatuhuma fid dunya. Apa yang 2 ini? Ada 2 pintu dosa yang azabnya disegerakan ketika di dunia ya. Yang pertama al-ba'yu wal uquq.
Apa maknanya ini? Kezoliman dan durhaka kepada orang tua. Jadi ada azab yang Allah segerakan. Ini walau alam ya, cerita maling kundang misalnya. Ada orang cerita itu hikayat dan seterusnya. Tapi saya yakin banyak orang yang sempit hidupnya, bahkan kemudian mendapatkan azab yang langsung itu, ya kecelakaan mungkin dia, ya dan lain sebagainya, karena dia durhaka kepada orang tuanya, ya ditimpa penyakit misalnya. Jadi dua hal ini akan Allah segerakan. Pertama kezaliman, dan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Nauzubillah, kita hindarilah yang dua ini, apalagi durhaka kepada orang tua. Memang orang tua kita ini tentu jauh dari kesempurnaan ya, tapi tentu dia jauh lebih sempurna daripada kita ya. Kita walaupun sudah sampai doktor, sudah punya ilmu banyak, tapi hargailah mereka ya, karena belum ada ya kesanggupan manusia, anak dari seorang ibu atau anak dari seorang ayah yang akan mampu membalas jasa-jasa orang tuanya. Itu tak mungkin, apalagi pada seorang ibu. Makanya Rasul mengatakan umuka wa abuka. Maka kita tidak mau durhaka walaupun kita banyak ilmu, kita nggak mau durhaka zalimi mereka walaupun banyak harta, kita tidak mau durhaka ketika kita sudah menjabat. Nauzubillah. Semoga Allah jaga hati kita ya, Allah berikan kita kesabaran, walaupun mungkin lisan orang tua kita semakin bertambah usia mereka, tentu juga merubah ya mindset, gaya berpikir mereka. Mungkin karena penyakit yang mereka derita, akhirnya emosi mereka juga tidak terkontrol. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang penting ya kita harus mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, biru walidai, berbuat baik kepada orang tua kita. Baik, yang ketiga. Sebelum yang ketiga, kita iklan lagi. Bismillah ya. Kopi enak sekali, kopi herbal, kopi sevel. Yang ketiga, ihsan kepada kerabat. Ihsan kepada kerabat. Ya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Family. Wonderful family ya. Nah, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tapi maaf, gara-gara harta akhirnya keluarga ini renggang. Gara-gara harta kakak beradik tidak lagi menjadi kerabat. Gara-gara harta ya, kemudian kita sudah tidak lagi menjadi saudara. Padahal ihsan kepada kerabat ini itu utama. Misalnya ketika ada orang ya bersedekah ya, maka sedekah yang paling utama itu kepada kerabat. Ya ini ya. Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilu rahim. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Dia dengan apapun. Ya, sahabat tanya, apa sih bahagia ya Rasul? Qul rabbillahu sumastaqim. Katakanlah Tuhanmu Allah lalu istiqomahlah. Ya, jadi tidak menyekutukan Allah ya dengan apapun. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, dan menyambung tali silaturahim. Jadi kalau kita kemudian bersedekah ya kepada kerabat, ini sedekahnya sedekah sunat ya, bukan sedekah wajib. Maka sedekah ya sunat ini infak, gitu. Sedekah yang tidak terikat. Kalau zakat kan terikat. Kalau kita berikan kepada keluarga kita, kerabat kita, maka kita akan dapat pahala dua. Pertama adalah pahala yang sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim. Kita semuanya ingin membantu ya kerabat, cuma karena kemampuan finansial kita terbatas, tapi kita yang penting usaha saja. Nah, mudah-mudahan Allah titipkan itu, kemudian kita bisa membantu sanak saudara kita, famili kita, karib, kerabat kita yang jauh maupun yang dekat. Itulah ihsan dalam ya ajaran Rasulullah tentang berbuat baik. Ihsan ini agar juga orang ya di sekeliling kita, keluarga kita, khususnya kerabat kita mendapatkan kebaikan ya, apa yang telah kita lakukan. Namanya ihsan kepada kerabat itu. Kemudian
Nah, ini yang berat nih ya untuk saya sampaikan. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kenapa kamu tidak ke tempat kakak kamu? Kamu kan kakak beradik, saudara. Tidak usahlah saya benci sama dia gara-gara harta warisan. Jadi karena harta warisan kamu tidak mau menyambung tali silaturahim. Ini yang kita sedihkan. Semoga ya Allah melembutkan hati kita, hati kakak kita, abang kita, adik kita, tetap mau menjaga silaturahim. Ini namanya ihsan terhadap kerabat kita. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, ihsan kepada pasangan hidup. Nah, ini menarik. Ihsan kepada istri, ihsan kepada suami. Nah, ini kan pasangan hidup. Abi doa ya bagi yang belum menikah, mudah-mudahan segera dapat pasangan yang soleh atau soleha. Ada juga nih ya yang minta doain punya anak. Doain Bi ya supaya punya anak. Amin. Udah nikah belum? Belum. Gimana ceritanya itu? Ya kan? Nikah dulu baru bisa punya anak gitu. Wa asiruhunna bil ma'ruf dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut. Ada suami yang menyiramkan air keras ke wajah istri, siramnya 8 kali operasi di rumah sakit. Ini tak patut lah, ini tak wajar, ini zolim ya, sehingga cacat istrinya. Walaupun kita emosi ya, kita berdoa semoga Allah bisa ya, Allah tentunya bisa ya, memberikan kepada kita kekuatan. Tinggal kita memohon kepada Allah ya, agar menjaga hati kita, agar kemudian kita tidak melampiaskan kemarahan kita dengan cara menzalimi istri kita. Sabar kita. Innallaha yuhibbus sabirin. Itu bagian juga akhlak yang mulia. Allah mencintai, menyukai orang yang sabar. Tapi karena nggak sabar laki-laki ini, kemudian ya dia ya melakukan kezaliman, dia tidak ihsan kepada istrinya. Nih, yang mau segera akan menikah, masya Allah, tabarakallah. Itu kalau Rasulullah ya mengetahui istrinya mau keluar rumah, ini manajemen rumah tangga Rasul ya, itu Nabi membukakan pintu. Kalau istrinya mau keluar, membukakan pintu ya, Rasulullah mempersilahkan ya. Rasulullah juga membantu kan istri beliau. Jadi banyak juga orang, istriku kaulah segala-galanya. Maksudnya apa segala-galanya? Ya, kaulah yang masak, kaulah yang nyuci, kaulah yang kemudian, pokoknya kaulah segala-galanya. Seharusnya juga membantu kerja-kerja istri kita. Dan itulah contoh dari Rasulullah, yang ngepel juga, yang kemudian menjahit pakaian dia yang robek sendiri, memeras susu ya, membantu pekerjaan rumah, menyapu. Itulah Rasulullah melakukan kebaikan pada istrinya. Nah, ingat ya bahwasanya wanita itu ya mesti diperlakukan dengan yang baik, dan wanita juga harus menjaga lisannya, memperlakukan suaminya dengan baik. Baik bertemu baik, itulah keberkahan ya dalam rumah tangga kita. Nah, jadi ukuran rumah tangga itu akan sakinah, mawadah, warahmah, bukan hanya materi, tapi ada non materi, yaitu saling memberi, saling kemudian ya mengerti, nah, sehingga terbangunlah rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan Rasul mengatakan ya, al-a'malul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan ya, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ini ukuran dari Rasulullah SAW, adalah yang paling bagus akhlaknya ya. Nah, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ukuran orang yang paling baik imannya itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Nah, jadi ada orang yang kasar ya, mungkin pakaiannya islami, tapi ya perlakuan terhadap istrinya tidak islami. Nah, na'udzubillah.
Nah, baik. Kemudian ya, sahabat-sahabat Abiyudi dimanapun berada, ya. Nah, ini juga buat perempuan ya. Khairun nisa illati tasuruka iza absartu wa tuti'uka iza amarta wa tahfazu ghaibaka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baik wanita, istri adalah yang menyenangkan apabila kamu melihatnya, mentaatimu apabila kamu menyuruhnya, dan menjaga kesucian dirinya dan hartamu saat kamu tidak ada. Bayangkan ya, hari ini yang selingkuh itu bukannya pria, ditemukan juga ada wanita yang selingkuh. Ini masuk kemarin di media surat kabar. Ini kan sebentar lagi Ramadan ya. Ramadan berapa tahun yang lalu lah. Itu istrinya ketika suaminya keluar, apakah pergi taraweh, istrinya pergi dari rumah gitu. Tiap malam setelah dibuntut itu sama suaminya, ternyata istrinya ini pergi ke tempat kos laki-laki gitu. Ya, ternyata mereka di sana nauzubillah berzina. Ya, ini berita yang kita baca itu. Nah, ketahuan ya istrinya yang selingkuh, tidak menjaga kehormatan dirinya. Padahal adab kita ya, kalau ada pun tamu itu mesti izin suami. Kecuali tamu yang sudah biasa, ponakan kita, nah, itu boleh karena dia muhrimnya. Tapi bagaimana hari ini wanita yang kemudian ya sudah punya suami tapi berzina. Alhamdulillah. Wanita yang hari ini karena memperturutkan karirnya lupa ya, Al-Umum Madrasatul Ula, dia adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Karena ingin mengejar karirnya, dunianya, ya keinginan yang gak habis-habis, akhirnya dia lupa ya peran utamanya sebagai ibu sekaligus sebagai istri daripada suaminya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan lisannya juga nggak terjaga. Kalau suaminya kurang penghasilan yang baik, kemudian ya dia bilang suami bodoh, cari uang nggak pandai, dia nyesel aku nikah sama kamu. Bahaya ya. Seharusnya falyakul khair aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Nah, ini tidak ihsan kepada pasangan hidup. Jadi suami mesti ihsan kepada istri, istri juga mesti ihsan kepada suami. Itulah dia wonderful family. Nah, pasangan itu ya walaupun ada perbedaan, tapi ingat, kita ini menikah bukan seperti orang beli sepatu. Kalau nggak cocok udah dilepasin aja, nggak begitu. Ya, kita ingin ya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Ya, walaupun tidak cocok, mudah-mudahan kecocokan itu akan terjadi kalau dua-duanya sudah melakukan kebaikan. Istri berusaha untuk terus melakukan kebaikan, bersabar atas kekurangan suami, menerima penghasilan asalkan halal ya dari suami, dia bersabar dengan yang tidak ada, lalu bersyukur dengan yang ada. Suami juga demikian ya, senantiasa melindungi, menjaga istrinya, terus membantu istrinya berbuat baik ya, dengan segala ikhtiar yang dia bisa lakukan. Ini yang kita inginkan. Baik, kemudian kita lanjut ya. Biasa iklan dulu ya. Bismillah. Ini nampaknya kebanyakan iklan ya. Minum kopi Sepal biar segar. Kita di studio Abiyudi Official atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ihsan pada pribadi, ihsan untuk diri atau ihsan pribadi sudah. Ihsan kepada orang tua sudah. Ihsan kepada kerabat juga sudah. Contoh-contohnya, ihsan kepada pasangan hidup juga sudah. Berarti sudah 4 ya. Ini kita bagi subtemanya terkait dengan judul besar kita, menyelami makna ihsan ya, berbuat baik. Baik, yang kelima, ihsan kepada tetangga. Ihsan pada tetangga. Beruntung ya kalau kita rumahnya luas, kemudian tetangganya baik lagi, aman lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu nikmat yang Allah berikan. Jadi syariat Islam ini ya tidak menghalangi orang untuk punya rumah yang luas, asalkan digunakan untuk yang bermanfaat. Apalagi di rumah yang luas tadi, kita juga punya tetangga yang baik sekali. Nah, itulah kenikmatan yang luar biasa ya. Nah, ihsan kepada tetangga ini
termasuk bersikap lembut terhadap mereka, bersabar atas dengan ya kesalahan mereka. Ini tak mudah ya. Dan Islam mencontohkan hal yang remeh barangkali ya, kecil, tapi ini pun diatur dalam Islam. Misalnya ya, ada orang yang menyandarkan tangganya di tembok kita atau barangnya, bendanya, maka kita berikan itu kesempatan pada saudara kita. Tapi kalau hati kita sempit, kita marah-marah. Ini ngapain tangga orang sebelah nih nyander nih di dinding rumah saya? Ya, akhirnya ada satu kisah yang sangat menarik. Seseorang tinggal di apartemen flat gitu. Kemudian suatu hari dia turun ke bawah ya. Dia turun ke bawah. Kemudian dia bertamu, ketuk pintu. Ya. Dia ini non muslim, dia datang bertamu orang tangganya. Kemudian mungkin ada satu hal ya, sehingga dia datang ke tempat seorang ulama ini. Dia lihat orang soleh ya, dia lihat setelah dia bertamu mungkin dihidangkan air gitu, sambil dia nunggu air dia lihat itu kok ada air ya netes gitu, kan di atasnya adalah rumah dia gitu. Terus ditampung sama ember. Kata tamu yang non muslim ini, itu udah lama pak bocornya. Sudah lama, makanya saya tampung pakai ember ya. Nah, mungkin dia dengan rendah hati, mungkin belum ada uang memperbaikinya gitu. Tapi kesalahannya adalah bocornya itu dari kamar mandi tetangganya. Nah, siapa tetangga itu? Nah, dia adalah orang yang tadi datang bertamu. Dia kemudian menyesali ya, ternyata tetangga muslim yang soleh yang baik ini sudah lama menampung air dan tidak pernah komplain sama dirinya ya. Dari referensi buku itu akhirnya dia memilih Islam menjadi jalan hidupnya karena melihat kebaikan daripada orang tersebut. Masya Allah ya. Inilah ajaran ya yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini kita air tetangga tak bocor rumah kita, cuman gara-gara buah mangga kita mungkin jatuh ke tempat dia, terus kita diambilnya pula, terus kita marah, ya kita marah-marah, ya, sehingga ini menjadi pertikaian. Terus ada ayam tetangga, ya dia tidak membuang kotoran di tempat kita, cuman dia kemudian mungkin mematok apa yang dia bisa makan dari halaman kita, lalu kita ribut, marah dan seterusnya. Ya lapang dada saja. Ya. Nah ini yang tak mudah untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dalam bertetangga. Perumahan yang baik itu bukan hanya infrastrukturnya yang mewah, tapi tentu lingkungannya yang baik. Nah, ini yang mahal. Jadi lingkungan yang baik ini tentu berasal dari rumah tangga yang baik yang memahami tentang adab al-jiwa, yaitu adab bertetangga itu. Ya. Ini ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Apa terjemahan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah dia menyakiti atau mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah dia menyakiti dan mengganggu tetangganya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini yang kita inginkan dari ajaran Islam, ya, bahwasanya kita jangan sampai menyakiti dan mengganggu tetangga kita. Jadi kalau mau membangun itu memang izin ya. Jadi ini tempat air, sedotan air sumur, ya, tetangga kita. Tapi kita tanpa cross check lalu bangun septic tank dekat air sumur tetangga kita ini, kan nanti airnya jadi terkontaminasi gitu. Nah, seharusnya kita memperhatikan adab-adab dalam bertetangga ini. Ya. Kemudian di sabda Nabi yang lainnya dari hadis riwayat Muslim nomor 185 dari referensi ini tentang menyelami makna ihsan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusin ila jari. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat,
hendaklah berlaku ihsan kepada tetangganya. Ini mau Ramadan, ihsan pada tetangga. Kita beli makanan berbuka, kita lebihkan untuk tetangga. Ya, kita beli makanan untuk berbuka, kita lebihkan untuk tetangga. Ini contoh ihsan. Tetangga belum punya mobil, anaknya sakit, boleh kita pinjamkan mobil kita. Tapi kan ada orang yang sempit hatinya itu, sudah minta tolong gitu, minjam mobil gitu, kita antarin. Kita bilang, ini musim hujan, mobil saya baru siap cuci nih, nggak ada cerita, ya kan bisa itu pakai taksi online kah, ya repotin orang aja kamu ini. Nauzubillah, nauzubillah. Seganteng apapun kita, secantik apapun paras kita, kalau kita tidak memiliki akhlak mulia, itu berbuat baik kepada tetangga, kita tidak ada nilainya di tengah-tengah masyarakat. Justru yang bernilai di tengah masyarakat itu adalah orang yang berbuat baik. Nah, khususnya di subtema kita, ihsan kepada tetangga itu. Nah, kemudian konteks hadis yang lainnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Ini udah 3 ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, tadi disebutkan dari kitab ini, janganlah menyakiti tetangganya, ya, jangan mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berlaku ihsan kepada tetangganya. Yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetangganya, tidak menyakitinya, ya. Kemudian mesti memuliakannya, kemudian berlaku baiklah kepadanya. Itu ukuran orang yang beriman. Nah, ya. Sahabat-sahabat ABUD dimanapun berada, mudah-mudahan masih tetap nonton ya. Nah, jangan lupa, semoga ini bermanfaat, bisa di-share ya, dan kemudian ya sehingga banyak orang yang tahu dan banyak orang yang termotivasi untuk berbuat baik. Nah, kalau dari pribadi saya mungkin tak banyak ya yang bisa dicontoh, karena saya lebih banyak mungkin tidak baiknya daripada yang baiknya. Tapi berharap di sisa usia kita ini mudah-mudahan kita lebih banyak baiknya daripada tidak baiknya. Masih terkait dengan ihsan, subtemanya adalah ihsan kepada masyarakat. Nah, ini buat pemimpin, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, ya, dan seterusnya ya, sampai ke tingkat yang paling tinggi ya. Bahwasanya ihsan kepada masyarakat ini mewujudkan ya sesuatu ya yang luar biasa untuk kemaslahatan ya negeri ini. Jadi kalau pemimpinnya sudah baik, nah pemimpin ini kan minta pertanggungjawaban. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Nah, kita ingin bahwasanya ketika kita diberikan amanah di tengah masyarakat, kita bisa melakukan banyak kebaikan itu. Nah, sahabat ABUD, masih di ABUD official channel kita ini, semoga bisa bermanfaat. Nah, tentu banyak kebaikan-kebaikan kita di tengah-tengah masyarakat ya. Misalnya ikut gotong royong. Ini kalau ada mahasiswa yang kos ya, giliran makan-makan ikut ya, tapi giliran gotong royong nggak ikut ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jadi termasuk ketika ada bencana alam, kemudian masyarakat bahu-membahu dulu ya. Setahu saya waktu kecil itu orang tua merenovasi rumah gitu. Tapi hebatnya kan dulu alat-alat beratnya terbatas kan. Lalu siapa yang turun membantunya? Masyarakat kesempatan. Nah, kita yakin bahwasanya ajaran Islam ini mengajarkan orang menjadi makhluk sosial, bukan menjadi makhluk individu. Jadi banyak masyarakat yang tolong-menolong dia. Ada yang ngaduk semen, ngangkat. Nah, masjid-masjid yang berdiri ini kan dengan kebaikan orang-orang yang tengah masyarakat itu. Apa fasilitas umum di tengah masyarakat, nah, kita bantu gitu ya. Nah, yang menjadi pemimpin yang diamanahkan kemudian juga mencari solusi, misalnya terkait dengan sampah, agar sampah ini tidak mengganggu di tengah masyarakat, apa yang mesti kita lakukan. Jadi hebatnya ya ajaran Islam ini yang dibawa Rasulullah SAW ya, dimana beliau pernah bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu
kurbatan min qarib yaumil qiyamah. Ya. Barang siapa melepaskan satu beban di dunia dari seorang mukmin, niscaya Allah akan membebaskannya dari satu beban pada hari kiamat. Nah, di masyarakat kita ini kan banyak sekali ya permasalahan-permasalahan sosial ini, kemiskinan, ya, pendidikan, kesehatan. Jadi kalau ada orang yang punya kompetensi di bidang kesehatan, lalu kemudian menolong masyarakat agar sehat, berupaya untuk kemudian ya memberikan solusi di saat pandemi yang berakibat juga dampaknya terkait dengan ekonomi, ya, lapangan kerja yang semakin sulit misalnya, ya. Maaf ya, saya lagi bersin. Nah, ini menyinggung kesehatan tadi ya, sehingga ini jadi ikut bersin. Lalu ada orang yang bermanfaat dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya, berkontribusi di tengah masyarakat. Contoh, orang kaya menyalurkan ADP, ya, alat-alat alkes untuk kesehatan masyarakat. Masyarakat dibagikan namanya masker gratis. Kemudian tenaga kesehatan dibaginya alat-alat pelindung, ya. Ini yang punya harta, yang punya ilmu mengajarkan. Ini protokol kesehatan, ini nutrisinya untuk meningkatkan imun kita. Nah, ulama kemudian menguatkan kalau sudah terpapar, maka ya ini zikirnya, ini doa-doanya, ya. Nah, semuanya berkontribusi untuk solusi yang di tengah masyarakat di saat pandemi ini. Nah, ketika kita melepaskan beban seorang mukmin di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan kemudian menolong kita dari beban-beban di akhirat nanti. Ini berat ya di akhirat. Makanya kita ingin berkontribusi ihsan kepada masyarakat. Tetapi banyak orang yang kemudian ya melakukan hal-hal yang tak baik. Dikasihnya orang anak-anak di lingkungan itu narkoba dari permen, lama-lama dia yang awalnya gratis kecanduan, akhirnya masyarakat di sana rusak gitu. Nah, kita ingin bahwasanya ya masyarakat ini sehat, ya, sejahtera, nyaman, damai. Ya, ada juga tawuran kan antara satu dengan satunya. Mungkin ini akibat individu-individu saja. Kemudian dibawalah satu masyarakat ini, kemudian tawuran dengan masyarakat ini. Mungkin gara-gara permainan bola, lisan yang tak terjaga misalnya, atau permainan-permainan yang lain. Karena kalah, ya, kemudian mereka tawuran. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Seharusnya masyarakat ini bantu masyarakat ini. Hebat Indonesia, merdeka, ya. Indonesia ini bahasanya banyak banget, ya, ribuan, ya, sukunya banyak juga, gitu. Tapi alhamdulillah bisa bersatu masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada yang nggak suka nih, mungkin ingin memecahnya, ya, membuat adu domba. Kita nggak mau. Kita ingin bermanfaat dari Sabang sampai Merauke. Itulah Indonesia, ya, Bhinneka Tunggal, yang kita memahami bahwasanya ya Islam mengajarkan kita untuk saling bermanfaat, ya, bagi saudara kita, baik muslim maupun non muslim. Nah, jadi syariat Islam ini itu aman, ya. Syariat Islam ini bermanfaat, dan kemanfaatan itu sebagai Islam yang mayoritas di negeri ini akhirnya menebar manfaat menjadi Islam rahmatan lil alamin, ya. Kasih sayang, nah, sayang sama masyarakat ini, sayang sama masyarakat di sini, sayang kita sama masyarakat di sini. Ini salam cinta semesta lah, ya, dari saya Abi Yudi buat seluruh masyarakat Indonesia, dan kita ingin berkontribusi untuk masyarakat kita di tanah air yang kita cintai ini, ya. Nah, kaum muslimin dan kemudian sahabat Abi Yudi, masyarakat secara umum yang mendengarkan video dari kajian ini, karena channel saya ini izin Allah ada edukasinya, ya, ada dakwahnya, ada entrepreneurnya, ya, juga ada entertainnya untuk wisata syariah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nah, Rasulullah dalam sabda yang lain ini, ya, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Ya, saya ulangi, as-sa'i 'alal armalati, ya, wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang gemar membantu memenuhi, orang yang gemar membantu memenuhi
kebutuhan janda, ya, ya, dan orang miskin, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Di masyarakat kita itu mungkin ada janda yang kehilangan suaminya lalu miskin, ya, anak-anaknya butuh pendidikan. Nah, maka berdirilah Baitul Mal sebagai Islamic Social Finance, di mana zakat membantu, ya, memberdayakan, ya, menolong orang-orang yang tidak punya tadi. Jadi they have menolong orang-orang yang tidak akan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ya, fa'fu anhum wasfahu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kebaikan yang dilakukan Rasulullah itu ketika Fatu Mekah. Orang-orang kafir itu, ya, yang telah membunuh paman Nabi, yang telah memutilasi, ketika Rasul sampai ke Mekah dengan pasukan berkuda dan pasukan hebat lainnya memanah, ada 10.000 pasukan itu, apa yang terjadi? Ya, kedamaian, tidak ada tumpahan darah. Rasul memaafkan orang-orang tersebut, sehingga idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang masuk Islam karena kebaikan Nabi. Ya, 8 Hijriah Fatu Mekah, 9 Hijriah orang berbondong-bondong masuk Islam, 10 Hijriah Haji Wada, 11 Hijriah Rasulullah meninggalkan kita dan meninggalkan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita teruskan agar nanti kita bersama Rasulullah. Rasul maafkan itu, ya, Rasul maafkan dan biarkan mereka. Begitu juga dengan Muhammad Al-Fatih yang meniru kebaikan pemimpin-pemimpin terdahulu, Rasulullah, para sahabat, Khulafaur Rasyidin. Ketika dia menaklukkan Konstantinopel, itu orang berkumpul di Hagia Sophia, ketakutan non-muslimnya. Tapi Muhammad Al-Fatih yang dididik untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, ya, yang fisiknya luar biasa, ya, menggendong anak-anak non-muslim itu, ya, kemudian mengatakan kalian semua dalam kondisi aman, aman. Ya, Muhammad Al-Fatih tidak membantainya, tidak menzolimi mereka, tapi justru merangkul mereka dengan kasih sayang, memberikan kesempatan mereka untuk beribadah dengan cara mereka, karena Allah juga berfirman, ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita berjalan dinamis, ya, di sebuah negara, sebuah bangsa, karena kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik, termasuk kepada yang non-muslim, saudara sewilayah negara kita, sebangsa, saudara sebangsa setanah air kita, merdeka, ya, itulah Islam. Nah, yang terakhir yang ingin Abi sampaikan, ya, pada kesempatan ini adalah ihsan kepada alam. Ada nih anak muda, ya, begitu dia ketemu alam gitu, ya, wah, luar biasa, dia menikmati alam itu. Tapi begitu dia makan mie instan misalnya, kemudian, ya, bungkusnya dibuang ke danau, bungkusnya dibuang ke laut, ke pantai, ya, ke sungai, ya. Nah, ketika dia manjat gunung, dia buat mie di puncak gunung, kemudian bungkusnya juga berserakan. Itu ada orang-orang di luar negeri, ya, itu luar biasa. Dia pergi misalnya ke danau, ke sungai, ya, lalu dia bersihkan danau itu. Dia menjadi, ya, orang-orang yang peduli terhadap alam. Nah, dalam Islam ini bersikap perintah Allah, ya, untuk ihsan kepada alam ini sangat dianjurkan, ya. Nah, di mana kita pernah, ya, membaca, ya, dalam surah, ya, Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya. Wad'uhu khaufan wa ta'ama inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Maaf, saya ulangi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Terjemahan dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 56 ini, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, ya,
setelah diciptakan dengan baik. Kan bumi ini sempurna, tapi ada orang yang kemudian bakar hutan ya, padahal dulu kita nggak ada itu, kabut asap ya, diasapin kita ya. Kalau di Riau dulu pernah berapa kebakaran, mungkin sampai Kalimantan, negara tetangga, orang masak ispa ya, kemudian ya kelaparan ya, tidak ada yang bisa dikelola lagi ya, orang miskin ya, gara-gara pengaruh asap ini. Orang nggak bisa dagang misalnya ya, perutnya kembung, kemudian ispa karena nggak makan tapi makan asap, itu kan ispa. Nah, tapi kalau kita menjaga alam ini, tidak membakar sembarangan, tidak buang sampah ya, kemudian banjir di mana-mana, itu bukan karena kesalahan ataupun orang-orang yang melakukan ya ketidakbaikan itu ya. Ini yang mengakibatkan terjadinya banjir itu. Nah, maka kita ingin ya, sahabat-sahabat semua, bahwasanya ketika kita menjadi hamba Allah, kita mesti berbuat baik kepada alam ini. Alam ini sudah diciptakan dinamis, maka jangan buang sampah sembarangan, jangan tebang hutan sembarangan, membakar hutan ya, yang pernah dilakukan oleh orang-orang ya terdahulu itu ya. Mungkin orang-orang sampai sekarang juga melakukan hal yang sama. Nah, ini yang kita ingin hindari itu. Baik, kita sudah sampai pada penghujung materi ini, yakni tentang ihsan. Maka ihsanlah kepada diri sendiri, berbuat baiklah pada diri sendiri. Ihsanlah kepada orang tua, ya, berbuat baik pada orang tua. Ihsanlah kepada karib kerabat, berbuat baik pada karib kerabat. Contohnya sudah banyak. Ihsanlah kepada masyarakat, berbuat pada masyarakat, berbuat baik pada masyarakat. Ihsanlah kepada non-muslim, berbuat baik kepada non-muslim. Ihsanlah kepada alam ini ya. Itu pun diajarkan di dalam ajaran Islam yang luar biasa. Dari firman Allah sampai kepada hadis ya, yang sama-sama kita telah pelajari dalam kesempatan ini. Menyelami makna ihsan berarti berbuat baik itu banyak sekali ya, yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Nah, semoga sahabat Adi Yudi dimanapun berada, sisa usia kita ini kita gunakan, kita manfaatkan usia ini, waktu ini untuk hal-hal yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Semoga ya Allah, lisan ini senantiasa bisa berdoa untuk orang tua kami, bagian ihsan kami kepada orang tua kami yang senantiasa mendoakan mereka. Ya Allah, ya Rahman, jika ada di antara mereka yang sakit, tolong angkat penyakitnya. Jika ada di antara mereka yang lemah, tolong kuatkan mereka ya Allah. Jika ada mereka yang telah meninggalkan dunia ini, kami mohon jauhkan dari mereka, jauhkan mereka dari sisa kubur ya Allah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ya Allah, berikan kami juga kesempatan yang berbuat baik ya Allah, untuk kaum muslimin, muslimat ya Allah, untuk masyarakat dimanapun kami berada ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Tolonglah saudara kami dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikan kami senantiasa berbuat baik untuk keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami ya Rabbana. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, berikan kami kesempatan berbuat baik ya Allah untuk keluarga kami ya Allah. Ya Rabbana, melalui ilmu kami, melalui harta kami, ataupun kuasa yang Engkau titipkan pada kami ya Rabb. Jauhkan kami dari kesombongan, hiasilah diri kami dengan rendah hati ya Allah, dengan tawadu ya Allah. Anugerahkan kami akhlak yang mulia ya Allah.
Di antaranya adalah senantiasa berbuat baik dimanapun kami berada. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang baik pula ya Allah. Kumpulkan kami di tempat yang baik ya Allah, bersama Rasulullah dan para sahabat yang mereka telah melakukan banyak kebaikan di atas muka bumi ini ya Rabbana. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk terus menebar kebaikan dimanapun kami berada di sisa usia kami ya Allah, yang hingga saat ini masih Engkau berikan kepada kami ya Allah. Semoga kami diberikan pula kesempatan untuk terus berbuat baik ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian dari saya, Abi Yudi. Semoga channel ini bermanfaat ya. Dakwah digital kita semoga bisa dinikmati, bermanfaat buat sahabat semua, khususnya generasi muda. Lebih dan kurang saya minta maaf. Afa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.